isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Allah, tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz, iya. Kalau nggak punya 100 juta, mana Mas Adi nih? Mas Adi, kalau nggak punya 100 juta, mulai dari berapa? Mulai dari 10 juta. Ustaz, aduh, mau sedekah apa? Mau dapat gede sedekahnya nggak mau gede. Tapi kan nggak punya 10 juta. Oke, kalau nggak punya 10 juta, start dari 1 juta. Kalau 1 juta masih nggak ada juga, start dari 100.000. Kalau 100.000 masih nggak ada juga, Pak Ketua Dewan, bawa dompetnya sekarang. Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Namanya segala sesuatu kalau tidak dipaksa tidak mungkin keluar, termasuk ceramah ini tadi. Kalau tidak dipaksa sampai 3 kali baru keluar. Lah kita ini sedekah juga harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak keluar juga. Mau diapakan? Itu tadi memang banyak orang yang mengatakan paling Yusuf Mansur kalau ceramah ya pas bab sedekah bikin pusing kan gitu. Yang pusing mendengar itu gara-gara dia sering sedekah tetapi tidak pernah dapat balikan gitu loh. Makanya tadi kata Yusuf Mansur, kalau memang tidak dapat itu bisa lapor langsung ke beliau. Sebetulnya tidak ada orang sedekah yang tidak dibalas oleh Allah, tidak ada. Lah kita ini kan otak kita ini kan balasan itu kalau sedekah 1 juta dapat 10 juta, itu otak kita gitu loh. Padahal sebetulnya mungkin kita mengeluarkan sedekah 1 juta yang mungkin di hari itu mungkin kita tabrakan akan mengeluarkan biaya 20 juta. Sama Allah diselamatkan tidak jadi tabrakan loh. Berarti masih untuk pirang juta gitu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau ceritanya tadi enak kabeh ya. Ustaz, saya ya sedekah berapa wih dapatnya ya malah ngono. Sepeda motor itu saya sedekah kan malah besok dapat quid ontel. Kan gitu. Sebetulnya pit ontel itu lebih mahal dari 10 sepeda motor. Apa sebabnya? Karena itu pemberian Allah. Jangan lihat jumlahnya gitu loh. Kan Allah yang memberi itu tadi, bukan masalah jumlah yang tadi itu. Sepeda ontel diberi sama Allah berarti Allah paham kamu ini kalau naik sepeda motor nabrak-nabrak. Jadi lebih baik naik sepeda ontel gini ya sehat, jantungnya sehat semua. Ini pemberian Allah. Jadi jangan bingung, itu tadi kok enak ya mau kontrak tidak dapat, tahu-tahu dapat rumah 300 juta. Saya sudah terus kok ya tetap gini terus. Loh, Anda itu lebih hebat. Tadi baru sore tadi kita cerita ada satu namanya Pak Idris, dia seorang petani. Saya mengatakan orang kaya sama orang miskin kalau tidur podo. Tidak ada bedanya. Coba orang tidur di hotel bintang 200 paling wadah sendiri, tidur gotongan bawa di pinggir bawah jembatan, sama orang yang tidur di bawah jembatan aslinya, dua dijejerkan sama-sama tidur, insya Allah sama, tidak beda. Ngorok ya podo ngoroknya, setelah melek baru di bawah jembatan. Yang fakir tadi alhamdulillah dia merasa bahwa ada teman saya di bawah jembatan tadi. Yang sugih tadi melek, loh saya di bintang 200 kok jadi bawah. Yang mengakibatkan semua berubah itu mata ini tadi telah diceritakan ini ya. Jadi sedekah rasa delok apa nih, bismillah tokno. Saya punya dulu juga ada orang yang luar biasa cerita juga, orang gelem kalah aku masuk kalau Mbah Yusuf Mansur iso cerita sedekah aku ora iso. Ada satu orang itu dari kecil, dari muda itu hobi sedekah, hobi. Bahkan dia ini sampai menjual rumahnya untuk disedekahkan. Ini padahal ibunya itu bilang, Pak ini nanti kita tidur di mana? Di sini menjualnya maaf bukan saya coronya salah. Dia menggadaikan sertifikat rumah ini untuk membantu temannya yang kesulitan.
sampai seperti itu. Tapi ya urip enak. Terakhirnya dia tuh nikmat yang luar biasa. Lah saya satu mobil sama beliau. Beliau tuh kalau lampu merah Bang Jo itu ada orang yang pakai ini, itu cek 100-200 ribu. Saya ya 100-200 tapi bawahnya 5.000. 100-nya tak kempit, cek 5.000 ini sing tak jol gitu. Gayanya 100.000, mosok kalah saya. Saya bilang sama bapaknya itu, Pak, saya juga bisa sedekah seperti Anda. Wah, Masya Allah Habib saya hebat juga, hebat. 100 tak kantongin, 5.000-nya cemplungnya karena. Ustadz Yusuf Mansur ditanya Hotman Paris soal asal kekayaan hingga bisnis. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur menghadiri acara Hotman Paris. Di sana, Ustadz yang juga merangkap sebagai pembisnis ini menjelaskan tudingan soal investasi bodong tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Bella Di Ricardo tentunya langsung dengan terang menanyakan soal permasalahan yang saat ini dihadapi Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Bahkan sampai menanyakan soal asal kekayaan hingga bisnisnya saat ini. Yusuf Mansur menegaskan dirinya bukan penipu. Yusuf mengakui sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dalam melangkah, namun bukan sengaja menipu jamaahnya. Ya namanya Ustadz, ada salah-salahnya, masih belajar tapi tidak menipu, katanya. Hotman Paris lantas mengejar Yusuf Mansur. Pertanyaan tentang asal kekayaan, pasalnya sebagai ustadz dirinya mampu membeli sebuah klub sepak bola, membeli hotel dan lain sebagainya. Kekayaan bapak itu sumbernya dari mana? Tanya Hotman. Dari bisnis, jawab Yusuf Mansur. Bisnisnya dari mana? Sergah Hotman. Ya dari bisnis asli, bisnis food, beverage, hotel, dan travel. Tak puas dengan jawaban Yusuf Mansur, Hotman Paris kembali mengejarnya dengan pertanyaan tentang asal uang untuk menjalankan bisnisnya. Sumbernya dulu dari mana duitnya? Tanya aja. Ya sumber halal lah, jawab Yusuf. Halalnya dari mana? Tanya Hotman lagi. Ya kayak Wirda putri saya, dia jualan kosmetik, arak sekecil itu aja transaksinya sudah lumayan. Duitnya dari beberapa putaran uang dari bisnisnya. Ustadz Yusuf Mansur ditanya Hotman Paris soal asal kekayaan hingga bisnis. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur menghadiri acara Hotman Paris. Di sana, Ustadz yang juga merangkap sebagai pembisnis ini menjelaskan tudingan soal investasi bodong tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Bella Di Ricardo tentunya langsung dengan terang